Shalom, selamat pagi God Lovers. Kita percaya dekat dengan Tuhan itu merupakan satu kegembiraan bagi kita. Mari kita memuji dan menyembah Tuhan. Masuk lebih dalam lagi dalam hadirat Tuhan. Satu hal yang ku rindukan, ya Tuhan, selalu berada di dekat-Mu dengan segenap hati, dengan segenap jiwa. Ku menanti di hadirat-Mu. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, ku mengasihi-Mu. Oh Yesus, kami rindu Tuhan, masuk dalam hadirat-Mu. Lebih dalam lagi bersama-Mu Tuhan, menikmati hadirat-Mu, senang bersama-Mu Bapa. Terima kasih Yesus. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Tuhan, lebih dari segala yang ada. Lebih dalam lagi ku rindu Kau Yesus, ku mengasihi-Mu, ku mengasihi-Mu. Shalom God Lovers, senang bertemu kembali dalam program Words from Heaven. Tema pada hari ini adalah jangan khawatir. Karena kehidupan kita dipenuhi dengan kekhawatiran akibat apa yang kita lihat dan kita dengar. Apa yang terjadi di dalam kehidupan kita banyak sekali yang membuat kita khawatir. Tapi hari ini ada kabar baik yang bisa dibagikan kepada saudara-saudara sekalian melalui firman Tuhan yang akan saya bacakan, yang diambil dari surat Filipi pasal yang keempat, ayatnya yang ke-6. Demikian firman Tuhan. Janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga, tetapi nyatakanlah dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa, permohonan, dengan ucapan syukur. Jadi saudara, luar biasanya firman Tuhan itu menyatakan kepada kita, janganlah hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Jadi bukan hanya khawatir tentang keuangan saja saudara, tetapi tentang apapun juga. Khawatir tentang situasi yang mungkin bisa terjadi dalam rangka ada pilpres, saudaraku, pasti ada menimbulkan kekhawatiran. Bahkan sudah ada yang mulai hengkang ke luar negeri, saudara. Takut atau khawatir akan terjadi sesuatu ketika ada pilpres. Ada banyak sekali kekhawatiran, juga tentang kekhawatiran keluarga dan lain-lainnya. Tapi firman Tuhan dahsyatnya saudara menyatakan kepada kita, jangan hendaknya kamu khawatir tentang apapun juga. Artinya apapun juga yang membuat kita khawatir, Tuhan ingin supaya kita nyatakan kepada Tuhan. Kita nyatakan apa yang menjadi kekhawatiran kita.
Saudaraku, Tuhan itu luar biasa baiknya. Dia memperhatikan bukan hanya hal-hal besar, tapi hal-hal kecil pun Tuhan perhatikan. Saya nggak akan pernah lupa, saudara, sampai dengan hari ini, kemanapun saya pergi, atau katakanlah kalau pergi ke tempat yang sulit untuk parkir, saudara, saya nggak pernah kesulitan parkir. Selalu disediakan oleh Tuhan tempat parkir yang pas-pas dekat dengan pintu masuk, saudara. Di mall yang sulit untuk dapat tempat parkir. Dan itu Tuhan berikan buat saya. Padahal itu hal-hal kecil. Sampai anak-anak saya bilang begini, kalau mau pergi kemana-mana yang sulit parkir, mendingan bawa mama. Begitu, saudara ya. Saudaraku, padahal saya yakin dan percaya Tuhan tidak hanya memperhitungkan melihat hal-hal besar dalam hidup kita. Hal-hal kecil pun Tuhan juga perhatikan. Jadi saudaraku, Tuhan ingin apapun yang kita khawatirkan, kita nyatakan kepada Tuhan. Tuhan itu kan Bapa kita, saudara. Yang tahu apapun yang kita butuhkan dan perlukan, bahkan sebelum kita minta. Tuhan nyatakan, firman Tuhan nyatakan seperti itu, saudaraku, dalam Matius pasal 6 ayat yang ke-8. Bapa kita di sorga tahu apa yang kita butuhkan dan perlukan, bahkan sebelum kita minta. Bahkan kadang-kadang ada hal-hal yang lupa kita minta. Tapi ketika Tuhan melihat kita memerlukannya, membutuhkannya, maka tanpa kita minta pun bukankah Tuhan memberikannya dan mencukupkannya bagi kita. Itu iman percaya saya, sehingga memang saudaraku di sepanjang kehidupan saya semuanya terjadi. Saya gak akan lupa apa yang terjadi, saudaraku, ya. Pada tahun 2022, anak saya menikah bulan Oktober, saudara. Dan saudaraku, saya harus mengaku salah. Saya sebetulnya kalau bersaksi seperti ini malu loh, saudara. Karena sebagai hamba Tuhan, kok gak bisa menguasai diri. Artinya begini, di awal-awal tahun 2022, kami sudah mempersiapkan dana untuk anak saya menikah. Lalu saya terpengaruh, saudara, untuk ikutin teman-teman untuk memasukkan uang itu ke dalam saham yang robot itu loh, saudaraku. Dan sebetulnya saya merasa loh, Roh Kudus itu sudah katakan jangan. Tapi saya ya biasa ngeyel. Saya bilang sebentar saja Tuhan, ya karena lumayan, ya karena bunganya itu kata orang tuh cuannya tuh lumayan, saudara ya, cukup besar. Nah, apa mau dikata, saudara, itu awal tahun 2022 ya. Dan sebetulnya sih terakhir itu saya merasa Tuhan udah bicara ambil gitu. Dan saya ngeyel juga, udah mau diambil, ternyata saudara di bulan Maret ada berita bahwa saham itu kacau balau, saudaraku. Dan uang kita hilang. Uang yang saya persiapkan untuk pernikahan anak saya hilang, saudara. Saudaraku, secara manusia pasti bingung ya. Tetapi saya bersyukur kepada Tuhan loh. Saya dan anak-anak saya dekat dengan Tuhan, sehingga kejadian itu tidak membuat kita itu jadi kacau ya. Kita berdoa dan kita mengaku bahwa itu kesalahan, dan menurut saya katakan kepada anak-anak, inilah karena Tuhan sayang sama kita, sehingga kita ditegur ya. Kalau kita salah ya pasti diajar. Sebab kalau kita nggak ditegur, nggak diajar, nanti kesalahan kita semakin besar. Nah, saudaraku yang dikasih Tuhan, secara logika manusia bingung bagaimana bisa mencukupi kebutuhan untuk pernikahan anak saya karena itu cukup besar. Tapi entah bagaimana, saudara, Tuhan memberikan hikmat kepada kami sekeluarga, sehingga kami bisa mendapatkan keuntungan dan juga beberapa proyek-proyek itu bisa berhasil yang nggak pernah kita pikir. Yang nantinya, puji Tuhan, saudara, semua kebutuhan, keperluan untuk pernikahan anak saya semuanya dipenuhi, nggak ada yang nggak dipenuhi. Dan pernikahan anak saya termasuk juga cukup sukses dan bagus, saudara. Nah, saudara, itu hanya contoh saja sih. Makanya firman Tuhan katakan, nyatakan dalam segala hal keinginanmu kepada Allah dalam doa. Bukan dengan bersungut-sungut ya, tetapi dalam doa. Langsung kumpul keluarga, langsung berdoa. Dalam doa dan permohonan memohon. Ya, artinya apa sih? Biasakanlah, saudara, ketika kita berdoa, bukan hanya believe saja tetapi trust. Artinya ketika kita berdoa, kita berserah kepada Tuhan, yakin dan percaya Tuhan akan memberikan yang terbaik buat kita. Jadi dalam doa, permohonan, memohon pertolongan Tuhan. Jadi artinya karena kita memohon, terserah Tuhan. Apa yang Tuhan akan lakukan, yang jelas kita pada saat berdoa itu kita mengandalkan Tuhan, bukan mengandalkan manusia. Saya belajar banyak dalam kehidupan ini. Bagaimana ketika kita mengandalkan manusia, yang ada kekecewaan. Bahkan mengandalkan orang-orang yang sudah kita bantu pun mengecewakan. Maka dari itu dengan kita mengandalkan Tuhan lewat doa, permohonan dan ucapan syukur. Nah,
Mengucap syukur juga sangat penting. Karena ketika kita mengucap syukur, pengalaman hidup saya, ketika kita mengucap syukur, Tuhan tuh seperti ingatkan kepada saya betapa baiknya Tuhan. Semuanya kayak film tuh saudara, diingatkan, baik banget saudaraku. Sakit Tuhan sembuhkan, mengalami masalah dalam keuangan secara dahsyat, saya bisa mengatasi semuanya itu dengan pertolongan Tuhan. Jadi saudaraku, kayak film gitu ya. Bagaimana ketika kita menghadapi masalah juga harus berhadapan dengan orang yang kuat, saya nggak mungkin bisa melawan. Tapi secara luar biasa Tuhan membela. Jadi saudaraku yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita belajar berserah kepada Tuhan. Jangan khawatir, karena kekhawatiran itu tidak menyelesaikan masalah. Kekhawatiran justru menambah masalah. Dengan kekhawatiran kita kehilangan damai sejahtera. Dengan kekhawatiran kita kehilangan sukacita, dan itu yang tidak Tuhan kehendaki. Hati yang gembira adalah obat yang manjur. Amin saudara. Mari kita belajar apapun yang saudara alami dalam kehidupan ini, please saudaraku, nyatakan saja kepada Tuhan, Dia adalah Bapa kita yang mampu memberikan kepada kita segala sesuatu yang sudah Dia janjikan kepada kita semuanya. Tuhan kita tidak mungkin berubah, karena janji Tuhan dan kesetiaan Tuhan tidak pernah berubah. Amin saudara. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati saudara sekalian. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepada Tuhan untuk firman-Mu yang Tuhan nyatakan pada saat ini. Kami yakin dan percaya bagi kami yang mendengarkan firman Tuhan bukan kebetulan. Oleh sebab itu hamba-Mu berdoa secara khusus bagi saudara-saudara hamba-Mu yang pada saat ini mengalami kekhawatiran, mungkin ketakutan juga karena mendengar atau melihat hal-hal yang membuat mereka khawatir dan takut. Tapi kami mau belajar, kami mau menyerahkan semuanya kepada Tuhan di dalam doa. Kami yakin dan percaya pada saat kami berdoa, Tuhan sudah dengar, Tuhan sudah membuat rancangan untuk menjawab setiap doa-doa kami. Itu yang kami imani. Nggak mungkin doa-doa kami tidak dijawab oleh Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau baik. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kami sudah berdoa. Amin. God Lovers diharapkan supaya bisa membagikan link YouTube renungan ini kepada saudara-saudara sekalian atau keluarga, kerabat, dan teman-teman, mungkin juga dalam lingkungan saudara. Saya yakin dan percaya firman Tuhan yang dibagikan ini itu akan menjadi berkat buat saudara-saudara semuanya. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati.